Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa XAUUSD pada hari ini, tanggal 24 Desember 2025, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ya. Oke, bener ya, saya benernya nih malas banget bikin analisa video. Tapi tiap hari ini goldnya all time high mulu ya kan. Jujur saya tidak ada trade, jujur literally tidak ada trade sama sekali. Jadi saya ya udah tidak peduli ya. Dan saya diamin aja, Januari baru saya akan balik. Jadi kalau memang ini semisalnya ya saya merugi ataupun saya bahasanya ketinggalan momentum bullish di sini, ya saya memang tidak peduli ya. Nah, saya juga malas bikin video karena saya pribadi pun tidak ada trade lagi. Oke. Di sini udah 4.500 ya. Coba di sini diangkat kepalanya, siapa yang ada ngambil buy ketika dia koreksi di area demand. Ada di harga 4442 dan kena di area pas zona demand di bawah di sini, yaitu di area kotak 4435 sampai 4428. Dan harga H1-nya pun ini sudah dites, candle nggak punya ekor juga sudah diambil ya. Jadi siapa di sini yang masih ada hold di 4444 atau enggak di 4442, 4440, buset banyak banget empatnya ya. Ini profitnya sudah 800 pip tidak sampai 12 jam. Bayangin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10 jam marketnya sudah kena 25, sudah kena 900 pip. Oke, ini wow, penutup akhir tahun bagi yang ada ngambil buy kemarin sabar ya. Ini sih masih jam 11 WITA, tengah masih jam 10 WIB. Ada yang buy di sini di Discord sih, ada yang ngambil jaring ya. 4444 dan di 4442 ini lumayan sih ya, ada yang dapat. Jadi 1000 pip ya, sudah hampir 1000 pip ya, intinya 800 pip ke atas lah ya. Di sini banyak yang sudah ngambil. Ini yang ngambil di 4446, 4444 juga ada ya. Banyak lah ya. Ini ya bagi kalian yang nggak di Discord juga atau nggak yang nonton YouTube kemarin ya, di sini sudah saya bilang juga. Area ini ya dari 88 sampai 4,5 adalah area dari batas target kenaikan ataupun batas target dari rally base rally. Ya, benar aja dia berhenti di sini, koreksi turun sedikit walaupun tidak dalam lagi, naik lagi sekali, gagal, kemudian marketnya drop ke bawah, ngejemput demand, nge-retest candle nggak punya ekor ya kan, supaya punya ekornya, dan kemudian wing terbang sekali ya. Dan hari ini pun kita tidak punya ekor hari ini juga. Tapi yang penting ini sudah hilang gapnya, karena kalau saya lihat kemarin di versi Oanda dan di beberapa broker juga di sini kemarin pada saat market buka itu gap ya di 4443. Otomatis gap sudah keisi, sudah marketnya mental naik. Dan ini kalau dilihat ya udah next target ini sudah kena semua. Target akhir tahun 4500 sudah tercapai. Jadi kalian yang ingin trade hari ini, ingat hari ini adalah malam Natal. Untuk nanti malam sih market libur itu cuma Eropa ya, cuman saya pribadi sih kayaknya Amerika sih juga bakal ambil andil untuk libur sih, karena di sini kan Jerman holiday ya, Jerman holiday. Jadi sebenarnya sih Eropa ini yang bisa dibilang libur, dan termasuk bisa aja kayak Inggris sih ya, libur juga. Jadi saran saya sih kalau kalian masih ingin trade hari ini tetap hati-hati, cuman di sini saya tetap buat analisa aja ya, seperti yang sudah saya bilang. Kalau semisalnya dia itu buat all time high terus-terusan, ya saya bantu untuk analisakan next targetnya kemana. Tapi yang penting bagi yang sudah ada ambil buy kemarin di kuartal 4 ya, 4 kali atau enggak di 4 angka genap lagi ya, angka berpasangan 4433. Ya, silakan dinikmati profitnya untuk menikmati profit akhir tahun ya. Bagi yang ketinggalan momentum ini pada saat railing nggak ada obat ya, tembus 4400 nggak ada koreksi ya, sampai 90 dia retest. Ini bukan profit taking, sekali lagi ini bukan profit taking. Menurut saya ini lebih kepada aksi koreksi, karena ini kalau dilihat turunnya hanya 600 pip kurang
ya, kecuali kemarin dia turunnya itu sampai 4420 atau enggak beneran retest 4400, itu baru bisa saya bilang sebagai profit taking. Tapi ini ya, ini koreksinya yang cukup lah ya, koreksi yang cukup. Karena kalau kalian lihat juga pakai Fibonacci, ya, sekali lagi Fibonacci yang versi H1, ini kan ditarik pada saat dia meledak di hari Senin. Di sini kan tidak ada koreksi yang berarti ya kan, dia tidak turun ke 23,6 pun enggak. Ini juga enggak, sampai akhirnya dia berhenti di sini di 4497. Kalian bisa lihat sendiri. Ini berapa? Ini 97,3, ini 97,5. Ini kalian bisa lihat sendiri, marketnya turun sampai 38,2, kena demandnya langsung ngacir ke atas. Jadi ini sudah termasuk koreksi, bukan aksi profit taking ya. Jadi tetap hati-hati aja, siapa tahu tiba-tiba menutup akhir tahun ini ada profit taking gila ya, bonus ya kan. Tapi yang penting target akhir tahun di sini 4.500 sudah kena ya. Jadi saya nggak tahu nih nanti pada saat setelah Natal, kemudian hari Jumat tanggal 26, kemudian hari Senin tanggal 29, tanggal 30, itu bakal kemana arahnya ya, jujur saya kurang tahu. Tapi yang penting target akhir tahun ini 4.500 sudah kena. Oke, sekarang gimana kalau kalian ingin trading pada hari ini? Well, sebentar, ini area-areanya bisa saya hapus nggak ya? Kayaknya sih nggak bisa ya. Ada ya? Oke, saya ke daily dulu. Daily otomatis ini marketnya sudah dar, tidak ada koreksi sama sekali dari pihak daily dong ya. Tidak ada koreksi sama sekali dari daily. Jadi kalau kalian tarik Fibo ya, sebenarnya dari segi sudut pandang daily ya, tetap ini dailynya adalah bos ya, daily yang namanya value gap besar segede gabreng di sini ya, untuk nge-retest bos juga bisa. Tapi kalau kita ngukur pakai Fibo ya, kemungkinan sih hari ini kena 4570 kemudian baru dia muter. Mungkin loh ya, antara hari ini atau enggak hari Jumat, karena besok kan sudah Natal dan juga marketnya tutup. Untuk hari ini sebentar ya, kalau nggak salah ya, saya buka satu pengumuman deh untuk market gold hari ini tanggal 24. Sebentar, sebenarnya sih kalian bisa buka juga, cek di beberapa akun broker kalian, di website broker kalian, atau enggak lihat juga di pengumuman yang lain. Ini tanggal 24 itu sekarang tanggal 24 ya, metal dan forex ya, spot metal, gold dan silver itu tutup lebih awal di jam 21. Nah ini 21 nggak tahu nih, ini jam 21 WITA sih kayaknya ya, atau nggak jam 21 WIB. Berarti kalau jam 21 itu, bentar kok tiba-tiba saya error ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti kisaran jam 10 malam atau enggak jam 11 jam 10 malam atau enggak jam 11 malam nanti ini marketnya kemungkinan sudah berhenti geraknya. Jadi jangan heran kalau nanti malam itu pada saat sesi New York, walaupun dibilangnya ini tidak ada libur ya, tapi kalau brokernya kalian itu bertempat ataupun banyak ada pakai lisensi dari Eropa, kayaknya itu akan ikut jadwalnya Eropa sih, karena kan Eropa kalau jam 21 itu kan jam di sini ya, di sini jam 11, ini jam London juga sudah tutup. Menjelang tutup ya, karena sesi London ataupun sesi Euro itu lebih cepat tutupnya, karena ini adalah Christmas Eve ataupun malam Natal ya. Jadi untuk nanti malam itu ya, sekali lagi kemungkinan adalah jam 11 atau jam 10 malam. Kemudian mana lagi ya, saya kasih tahu dulu. Ini tanggal 24. Kemudian tanggal 25 close semua ya kan, libur Natal. Kemudian tanggal 26 normal. Tanggal 31 tutup ya. 31 tutup. Bentar. 1
Oke, berarti ini cuma kemungkinan sih Jumat normal lagi sih ya. Jumat normal lagi. Ya, Jumat tanggal 26 setelah Natal sih seharusnya normal. Oke, sekarang gimana dari segi daily tadi ya, balik lagi. Dari segi daily tetap untuk Fibonacci-nya yang bisa ditarik sebenarnya adalah dari bawah di sini ya. Dari bawah sebentar. Kalau kita cari swing-nya kan begini ya jalan ceritanya ya. High low, high low, high low, high low, high low, high. Ini agak maksa sih sebenarnya high low yang paling pendek di sini ya. Ini high low-nya yang versi pendek di sini agak maksa sekali. Karena kalau dilihat kan dia ngebuat high, kemudian dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high. Setelah itu dia ngebuat ini normal sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya sih untuk Fibo dari segi daily yang bisa diupdate terakhir adalah seperti ini sih menurut saya ya. Karena kan dia swingnya itu dia ngebuat high low, high low, high. Ya ini high sampai ujung nih ya, ini high sampai sini. Jadi kalau Fibo dari segi daily itu ditarik dari sini. Benar sih saya agak ragu ya dengan swing high di sini. Tapi kita pakai ini aja lah ya. Ini ditarik sampai titik 0. Jadi dari segi Fibo daily ini titik 0 sekali lagi belum ada ya. Kalau titik 100 sih sebenarnya tadi saya agak ragu ya antara di sini 4271 atau pada saat dia terakhir ngebentuk low di sini. Ya, di sini. Antara dua ini dah low-nya ya. Saya juga heran antara ini atau ini. Tapi menurut saya sih ini sih ya. Karena kan dia high di sini dan low di sini. Walaupun di high di sini dia nge-break high di sini tapi dia gagal ngebentuk ada higher low baru ya. Karena satu candlenya ini dia high dan low-nya itu sama. Ya, ini high lebih tinggi, kemudian kalau low-nya di sini, kemudian next candlenya ini low-nya lebih tinggi daripada candle merahnya. Jadi ini satu candle kayaknya saya pribadi ngelihatnya sebagai candle yang error, tidak bisa dipakai. Jadi menurut saya pribadi sih lebih ngelihatnya ini untuk sebagai titik 100 ya. Dan titik 0 dari segi daily ini belum ketemu. Dan jika semisalnya yang tadi saya bilang itu marketnya lebih prefer naik sampai 4570 baru muter, maka kalian bisa lihat titik boss yang ada di 4381 itu adalah 61,8 dan 4400 juga mepet dengan sekali lagi ini mepet ya. Jarak boss 61,8 dan 4400 ini memang 100 pip, tidak terlalu besar. Kemudian 50% ini adalah di main H4 sama tuh ya. Tuh 4420, 4419 dan itu pun sekali lagi kalau 4570 adalah titik 0. Kalau 4570 adalah titik 0 sekali lagi. Kalau ini geser sih ya udah geser lagi, mungkin adalah di sini atau enggak dimanapun ya. Sekali lagi dari segi daily titik 0 Fibonacci belum bisa ditarik ya. Yang penting daily-nya ini adalah sudah terbang nggak ada obat. Oke. Ini definisi sudah candle tidak ada obat. Untuk hari ini kita tidak ada candle ekor di bawah untuk pembukaan hari ini. Dari 4482 marketnya langsung ke atas ya. Hari market buka habis itu langsung terbang 400 pip. Apakah hari ini kita akan mendapatkan namanya candle nggak punya ekor hari ini? Bentar, coba kita cek dari sektor Owanda. Owanda kayaknya nge-gap juga hari ini. Sepertinya sih iya ya. Hari ini marketnya ya ini 4482. Ini Owanda sih nge-gap kecil di sini ya. Ini kan close-nya di sini nih. Ya 55 ya di jam 5 pagi ya kan, kemudian market buka di sini jam 7 marketnya langsung lompat di sini di 4488. Jadi kemungkinan di sini gap juga ya kan di sini tuh. Apakah mungkin bisa keisi? Mungkin aja, cuman kita lihat ya. Oke, dari segi daily otomatis ini udah terbang semua ya kan. Kemudian dari segi target sampai mana? Ya sisa ini doang sih sebenarnya ya kalau kita pakai swing Fibo dari sini sampai sini. Ini sekarang sudah kena 1272 di harga 4516 atau 4515 dari sudut pandang daily. Dan paling tinggi adalah di 4690 ya, target 1618. Ini udah paling tinggi sekali. Apakah sekarang potensial marketnya itu merespek 1272 di 4515? Mungkin aja ya, mungkin. Sekali lagi ini adalah masih mungkin.
Kalau kita pakai versi line chart dari sini sampai sini, buset jauh banget ya. Ini marketnya sekarang kalau dicari versi line chartnya adalah 1272-nya sudah tembus jauh sekali di 4471 ya kan. Dan 1618-nya ada di 4618. Ini nggak bagus banget ya. Cuman angka Fibonacci-nya mirip ini ya. Jadi ini saya pakai aja deh 4618 ya. Saya pakai aja deh 4618. Oke. Dari segi daily ini kalau dilihat apakah 4515 ini bakal menjadi titik putar untuk mengalami koreksi? Mungkin. Atau mungkin marketnya kena 4570 selaku Fibo extension trend base ya yang di sini. Nih, sini dan di sini tuh ya. Ini sebenarnya sih sudah kena 4500 pas ya. Kemudian di sini adalah 1808-nya di 4570. 4578. Ya ini sih sebenarnya sih. Ini sudah 4500. Ya antara 4500 sampai 4570. Memang tuh gede gambreng, cuman ya udahlah. Bentar ya. Kalau dari sudut pandang daily ini sebenarnya berhenti sampai mana nih? Bentar, saya mau ngecek dulu. Ini sih, ini masih kencang gila nih ya, masih kencang gila. Ya, ini masih bisa naik ya. Untuk target-target sekarang sih ini 4404 ya. Ini saya delete aja lah ya, karena sudah terlalu jauh. Kemudian 4419 ya masih diamin aja dulu. Untuk bagian atas sih ini ya. Ini 25 sekarang udah kena, 15 sudah selesai, kemudian 50 ini belum, dan 70 ini belum. Sekarang ke H4. Ke H4 gimana? Kalau dari sudut pandang H4 di sini, apakah H4 potensi mengalami koreksi? Untuk sekarang dari versi time frame H4 ini kita belum mendapatkan yang namanya koreksi sama sekali. Ya, H4 kalau dilihat pakai indikator belum ada koreksi, tapi kalau pakai Fibo sih udah ya, karena kan swingnya sama dengan H1 tuh ya, sama kena 38,2 dan selesai. Tapi kalau kita ukur pakai stokastik, ini dia masih flat di atas zona overbought, belum ada ngeriset momentum. Kemarin ini RSI-nya hampir ngeriset ya kan, keluar dari zona overbought, kemudian sekarang dia naik. Nah, apakah ini potensi ngebentuk bearish divergent? Mungkin aja ya kan, cuma kalau dilihat sekarang sih per video sekarang belum ada kemungkinannya sama sekali. Cuman potensinya sih kalau dibilang ada ya bisa aja ya kan, tiba-tiba ini marketnya langsung muter ke bawah, kemudian ini marketnya ke bawah, ya udah ini bearish divergent RSI. Ini kemungkinan bakal ngeriset H4 stokastik. Jadi selama stokastiknya masih flat di atas zona overbought, ya udah ini marketnya masih prefer untuk didorong naik terus ya kan. Secara H4 sekarang bagaimana? Secara H4 sih ya mau bagaimana. Ini kalau kita lihat secara H4 kita cuma bisa berlandaskan ataupun bergantung pada ini RBS 4497, atau ya udah kita genapkan aja dengan 4500. Ya, ini 4500 ya. Udah deh, kita hanya menunggu market itu retest 4500, terjadi pembalikan, kita bisa ngambil buy gitu kan. Ya udah, ini simpelnya kayak gitu ya, nggak ribet. Dan kalau semisalnya apakah kita bisa mendapatkan angka ke atas selanjutnya? Bisa ya, karena ini kan turunnya kemarin sampai 4430 itu sudah selesai 38,2. Jadi ini bisa ditarik untuk mencari extension. Jadi kalau dilihat 1618 versi dekat adalah ini sebenarnya sudah kena juga ya, 1272 di 4516 atau enggak di 4515 versi daily tadi. Dan ini adalah di 4540. Lagi dikit banget sih bedanya, cuman ya udah saya pakai angka genap aja semua ya biar nggak ribet. Oke, 4540 adalah 1618 dari swing yang terakhir terjadi tadi malam. Ya, pada saat sesi New York. Jadi kalau dilihat ya, karena ini adalah 50 sebagai angka bilangan bulat ataupun angka psikologi, dan 40 adalah
tadi 1618 berdasarkan swing paling dekat, jadi ada kemungkinan di sini dia akan ada koreksi. Kalau di 70 saya kurang tahu nih, apakah 70 bakal terjadi taking profit atau enggak. Untuk sekarang sih yang saya bisa bilang 40 sampai 50 kemungkinan koreksi. Ya, di sini dia naik baru koreksi sampai sini, baru dia akan lanjut naik lagi ke atas sampai sini. Nah, di sini baru nggak tahu nih ya. Karena kan 4.400 dia tidak merespek angka sakti 70 ya kan, dia naik terus sampai di 90, dia turun dan langsung naik. Ingat, 4.400 di sini tidak ada aksi taking profit sama sekali. Harga sekarang sudah tembus 4.500. Apapun jika semisalnya nanti memang terjadi aksi taking profit, saya nggak akan heran kalau dia akan turun sejauh 1000 sampai 1200 pip. Jika semisalnya marketnya turun dari 4570 mengalami aksi taking profit sejauh 1200 pip, maka harga akan turun lagi minimum sampai ke 4420 lagi. Ini pun 1300 pip. Ya, saya nggak akan heran. Ataupun misalnya dia ekstrim turun jauh sampai 1500. Kalau 1500 maka otomatis dia ngejar H1 H4 demand di sini. Udah, itu. Saya nggak akan heran karena sekali lagi jika semisalnya skenario nya kayak begitu, ya udah 1000 pip bisa terjadi. Jadi bagi yang sudah ngebuy dari 4444 ya, sekarang boleh di realisasikan profitnya, sisain cuma 0,01 ataupun bisa digeser SL-nya menjadi BEP atau enggak ke SL Plus, terserah ya kan. Karena saya masih worry 4.400 kita belum ada taking profit, harga sudah tembus 4.500. Ya, seperti saya bilang tadi, tiba-tiba ini jebret ke bawah sih bubar. Cuman saya tetap tidak mengharapkan adanya penurunan jauh sampai di bawah 4.400 untuk saat ini. Karena saya harapannya sih ya, harapannya adalah Januari awal akan turun, kemudian pertengahan Januari baru bisa nyari swing lagi. Dan kemungkinan itu akan retest 4380, 4380, kena fair value gap, kena semua, baru enak nanti ngebuy lagi. Gitu sih menurut saya ya kan. Oke, itu saham 4 ini otomatis ya ini nggak ada apa-apa sih ya. Untuk range ini 41. Ya ini berarti sama ya. Ini H1 dan H4. Ini sama, persis sama kayak di bawahnya. Nah ini H1 H4, ini juga H1 H4. Kalau ini RBS-nya ya terserah kalian mau ngeliat ini sebagai H4 atau ngeliat sebagai ini H1 pun boleh. Karena ini sama. Ya tuh sama tuh. Ya, jadi terserah kalian ngelihat ini sebagai RBS, terserah. Secara H1 kalau kalian pengen ekstrim langsung ngebuy, sementara ini sih kita tidak mendapatkan adanya fair value gap di sini secara H1. Kalau H4 sih ini masih jalan ya kan. H1 kalau mau ngebuy, ini karena nggak punya ekor banyak ya. Oh cuma ini doang sih tadi pagi ya. Tadi pagi ya. Ini kita mendapatkan satu minor support di sini ya. Minor supportnya yang bisa dipakai adalah 4475 kayaknya ya. Ini mepet sih sebenarnya, cuman ya udahlah. 75 lah ya. Jadi di sini kita mendapatkan satu minor support ya, berubah menjadi resisten, kemudian berubah menjadi support lagi. Jika semisalnya kita mendapatkan harga itu menutup untuk membuat ekor pada hari ini, menutup gap juga dan memantul ke atas, jadi otomatis dan kebetulan di sini ada satu area demand juga. Ya, walaupun sih ini lebih bagus dikatakan sebagai demand sih. Ya, karena dari demandnya ini marketnya ngebuat bullish engulfing dan langsung terbang. Cuman kalau memang mau ambil keduanya juga boleh. Kalau hanya berdasarkan RBS-nya doang, ya ini bisa diambil. Selama harga masih bisa tutup di atas 4475 secara time frame H1, even itu marketnya itu turun lumayan drop ya kan, jauh ke bawah, tapi tiba-tiba itu dia reject ya. Dia itu turun kencang kemudian reject dan tutup di sini di 4480. Sama kayak kemarin di sini ya. Dia turun kencang jauh ke bawah sampai 4430, tapi penutupan H1-nya gagal di bawah 4442. Jadi ya udah marketnya itu langsung terbang, nggak ada obat ya kan itu.
Jadi selama ini masih di atas 4475 untuk sekarang, ya udah, walaupun marketnya secara 4500 berada di bawah. Itu sih area untuk nge-buy untuk sekarang ya, antara di sini ya selaku RBS atau enggak ya udah RBS selanjutnya di 4475 bebas. Kalau mau nge-sell lagi, saya tidak mengharapkan adanya kalian untuk nge-sell di sini ya. Even kalian nge-sell itu sebenarnya sudah kayak kemarin saya bilang ya kan, pemberhentian dari 4488 sampai 4500 ya. Kalau ada yang ada nge-sell kemarin sih kalian dapat ya kan. Cuman sekarang kalau mau nge-sell menurut saya memang sih sudah kena angka juga 25, tapi kalau sekarang sih saya belum ngelihat ini sebagai aksi yang nge-sell. Kalau dilihat apakah 40 dan 50 bisa menjadi area sell, mungkin aja, dan 70 kemungkinan bisa juga jadi area sell. Coba ini versi 2 jam ya. 2 jam. Ya, kemungkinan sih 44 saya belum bisa move on dari angka 44 ya. 4570 ini kemungkinan kita bakal melihat adanya profit taking. Ini area hati-hati nih ya. Ini area hati-hati nih. Ini area gawat nih ya. Gimana gambar gawat ya? Ya kayak gambar biohazard lah pokoknya gitu ya. Gawat. Oke. H1 kalau mau nge-buy ya tetap prefer di sana. Kalau mau 15 menit nge-buy-nya waduh. Secara structure sih tetap oke. Ntar ini mana low-nya nih? Ini minor, kemudian berarti H1-nya begini move-nya ya. Ini high, low, terbang jauh sekali ya kan. Ya udah H1 ini masih bullish 15 menit. Kalau dilihat aduh 15 menit agak payah sih sebenarnya nih ya. Agak payah sih sebenarnya 15 menit nih begini. Dia high, low. Ini high, nggak ada low-nya, kemudian high lagi. Nggak ada low-nya nih ya. Nggak ada low-nya. Untuk secara 15 menit ini marketnya masih begini, masih tegak lurus ke atas, belum ada ngebuat higher low. Jadi secara 15 menit belum ada higher low. Kalau mau membuat higher low kemungkinan mana ya? Sekarang sih kalau maksa tarik Fibo sih sebenarnya agak berbahaya sih sebenarnya ya, kalau tarik Fibo di sini. Agak berbahaya jujur. Ya, untuk 15 menit kalau ngelihat structure masih bullish juga. Kalau mau prefer ambil buy sama kayak plan H1 sih. Ya, antara dia retest 4,5 atau selama harga masih di atas 475. Walaupun nanti marketnya itu nutup gap, ya kan, nutup gap kecil di sini. Ini juga ada 15 menit area demand-nya. Ini kadang nggak punya ekor lagi ya. Buset, banyak kali kadang nggak punya ekor nih. Ini juga ada nih kadang nggak punya ekor 15 menit nih. Buset, di harga berapa nih? 4476. Ya, mepet berarti ya. Ini juga kadang nggak punya ekor nih. Boy, banyak kali ini kadang nggak punya ekornya nih ya. Ini juga nggak ada ekornya nih di sini. Kemudian ini udah diambil dan ini pun nggak ada ekornya nih 4511. Wah, ini makanan empuk nih. Kalau misalnya sellernya masuk ataupun tiba-tiba yang nge-buy ngelepas semua, ini babat nih lumayan nih. Ini lewat, kemudian ini juga lewat, nutup gap. Kemungkinan sih di sini untuk bisa ngambilnya. Ya, area ini kemungkinan untuk bagus untuk nge-buy-nya di sini. Ya. Nge-buy 15 menit nggak ada. Nge-buy H1 sama kayak tadi. Nge-buy 5 menit. Ya udah, kalau ini kalau maksa banget ya, kalau 15 menit bisa tutup di atas 4525 dan dibarengi dengan juga 5 menit tutup di atas 4525. Ya udah, kalian mau nekat buy kemudian targetkan sampai 40 atau enggak sampai 50 sih, ya terserah kalian sih ya. Ya begini sih boleh, cuman saya pribadi tidak minat. Tapi kalau kalian mau paksa banget buy, ya silakan sih. Untuk sementara ini masih semuanya nge-buy ya, masih semua nge-buy.
Ini juga sudah nge-retest 50 dan sudah naik, retest 50 dan sudah naik. Hanya H4 doang ya. Kalau saya pribadi ya, karena saya lebih sukanya intraday yang agak lama, saya berpatokan terhadap stokastik dan juga RSI. Jadi saya menunggu stokastik dan RSI H4 ini muter. Kalau saya pribadi ya, muter untuk ngeriset keduanya, ini ngeriset, baru nanti saya cari open posisi buy dengan agak sedikit agresif. Tapi kalau kalian mau intraday-nya yang kecil-kecil aja, yang ngelihat ini H1-nya ya kan, H1-nya sudah ngeriset, H1 ngeriset, 15 menit juga sudah ngeriset kemarin lumayan dalam dan marketnya sudah naik. Ya, itu aja sih ya. Hati-hati di sini kita masih ada gap pembukaan hari ini, dan di sini juga kalau dilihat banyak candle nggak punya ekor, 1, 2 dan gap di bawah. Dan gap di bawah pun di sini ada satu lagi candle nggak punya ekor. Hati-hati. Dan di sini pun juga ada candle nggak punya ekor lagi, buset banyak banget ya, nih 4465. 4465 ada, kemudian dah terakhir situ ya. Nih 4465, 4476 gap, kemudian 4492 dan terakhir 4511 ya. Dah itu aja. Hati-hati nih kalau ada yang mau ngambil buy. Ya silahkan dipikir. Kalau saya pun pengen sell, mungkin saya akan antara nge-sell di sini ya, atau enggak di 70-an saya akan nge-sell mungkin ya kan. Tapi kalau misalnya di sini dapat konfirmasi sell, mungkin saya akan nge-sell. 5 menit nggak ada konfirmasinya buat nge-sell soalnya sekarang. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini ya. Sekali lagi saya dan segenap keluarga Amandana dan teman-teman di sini mengucapkan selamat Natal bagi teman-teman yang merayakan. Semoga berkah Natal dapat melimpahkan kalian semua dan kita semua, dan dapat pencerahan bagi kalian yang trading di Natal pada hari ini. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.